Oke, semangat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas analisis peta Archimedes hingga layouting pada peta pertama yang kita bagi peta Masundara. Tapi sisi kita Oke, sudah terbuka Archimedes kita. Sebelum kita mulai, pastikan ada beberapa toolbar yang harus kalian lakukan minimal, yaitu draw, editor, dan layout. Selebihnya kalian bisa menambahkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kalian. Pertama, sebelum kita menambahkan data-data di sini, kita harus memberikan sistem koordinat agar nantinya kita dapat mengukur luas, jarak, dan menentukan koordinat tersebut. Layer di sini di table of content, layer klik kanan, properties. Saya sudah menambahkan di sini WGS 184 GTM Zone 49S. Jika kalian belum ada di favorit, kalian bisa menambahkannya di project koordinat sistem plus kita cari UTM, kemudian WGS 184 Southern Hemisphere, kemudian cari WGS 184 49S. Kita oke kan. Nah, begitu. Kenapa kita memilih 49S? Kalian harus tahu di Indonesia sendiri terdapat 9 bagian zona pada North dan 9 di South. Di bumi sendiri terdapat 60 North dan 160 South. Nah, sedangkan di pembagian zona ini di Jakarta berada di 49S. Gitu. Saya tidak akan menjelaskan tentang sistem koordinat secara detail karena saya sendiri akan memakan waktu yang lebih lama. Langsung saja kita add data-data yang akan kita gunakan. Tadi di layer di kanan data ya. Nah, di ArcGIS sebelum kita dapat memperoleh folder-folder ini, kalian bagi yang pertama menggunakan harus connect ke folder. Caranya di sini di plus ini, folder plus ini, connect ke folder, klik kiri. Kemudian kalian menambahkan di mana yang directory yang kalian simpan file-file tersebut yang kalian gunakan. Contoh di saya D. Nah, langsung kalian oke. Kemudian di sini akan kita tambahkan di folder connection. Jika kalian belum melakukan ini, kalian tidak bisa menambahkan file-file yang kalian akan gunakan. Begitu. Sudah saya menemukan proyek this. Kita buka hasil auto mosaic yang telah kita bikin di ArcGIS. Klik add. Nah, begini penampakannya di ArcGIS. Sebelum kita memulai untuk analisis dan lain-lain, kita sebelum harus rapikan ini dahulu. Sini pada apa klik pilih polygon. Kita digitasi ke kiri, digitasi saja. Untuk terakhir klik 2 kali. Udah. Setelah ini kita klik drawing, kemudian convert graph to picture. Kita checklist, kemudian ke AR
saya akan menjelaskan untuk polygon kalian harus menamainya belakangnya AR. Jika berupa poin atau titik, kalian di belakangnya underscore PT. Jika berupa poligon atau garis, kalian menamainya di belakangnya underscore LM. Itu akan menandakan bahwa pekerjaan Anda adalah garapan seorang profesional seperti itu. Nah, share dan oke. Yes. Kemudian kita harus memotong ini dahulu dengan cara mudah kita search. Kita ketik saja mas. Extract by mas. Oleh spesial analis dulu. Kita klik kiri. Kemudian input rasternya. Ordo Widomartani tadi kalian bisa klik atau kalian drag. Oke, kemudian input raster itu max data ini berupa pemotongnya itu kebun Widomartani AR. Ini dia pemotong, baru saja kita buat poligonnya tadi, langsung saja kita oke. Oke, pekerjaan extract by max kita sudah berhasil karena di sini ada notifikasi seperti ini. Kita coba saja. Kita cek this. Nah, hasilnya akan seperti ini. Agar tidak membingungkan, kita delete saja. Kita remove. Ini juga kita remove. Kita rename, klik kanan properties, kemudian layarnya size Oke. Pada tutorial kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail proses pengerjaan, namun saya akan menjelaskan konsep-konsepnya, cara-caranya, satu persatu setiap jenisnya, dan kalian harus dapat menginterpretasi sesuai kreatif kalian masing-masing. Kita mulai cara untuk pengambilan titik koordinat pal batas. Semakin detail zoom kalian, kemudian hasil yang kalian dapatkan semakin akurat. Untuk marker poin, kemudian pilih marker di sini di ujung, klik kiri, kemudian drawing, contour picture, this. Oke. Kemudian di sini konsepnya sama, hanya berbeda saja. Ini merupakan titik. Semakin banyak titik maka akan semakin akurat hasilnya. Ini sama, caranya sama. Ini adalah cara pilihan titik. Saya akan berikan cara untuk pengambilan titik koordinatnya. Klik kanan di layar ini, tadi sudah membuat 3 contoh sebagai contoh saja. Kita klik kanan,
layar A, open attribute table. Nah, saya munculnya di sebelah kanan di sini, kemudian di attribute kita ketikkan saja X, tipenya double, kemudian satu lagi attribute lagi Y double. Kemudian X ini kita klik kanan, klik kiri dulu satu kali, kemudian klik kanan, calculate geometry. Pastikan di sini propertinya adalah X sesuai nama tadi. Kemudian decimal degree. Oke. Begitu pula Y pada tabel Y, calculate geometry. Y unitnya adalah decimal degree. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada B dan C. Double sama gitu. Calculate geometry di sini di kanan pada tabel Y, calculate geometry, pastikan Y unit decimal degrees. Oke. Dilupa di C, double attribute X, tipe sama double, satu lagi attribute ya, tipenya double. Di kiri satu, kemudian calculate geometry sama decimal degree. Oke. Y calculate geometry, Y koordinat of point, unit decimal degree. Oke. Lalu kita sudah dapatkan koordinat pada setiap titik. Oh, sebelumnya kita ulang lagi dari A. Kita pastikan semua dari A sampai semua titik penamaan pada tabel harus sama agar nanti kita ekspor bisa mudah untuk mengklasifikasikannya. Pada penamaan di sini kita beri nama dulu. Caranya adalah di sini di editor, klik start editing. Nah, seperti ini sudah. Kemudian klik dua kali, kita beri nama A. Kemudian kita pada titik B, kita namain lagi B. Pada poin C. Begitu pula seterusnya jika kalian membuat banyak titik. Oke, kita sudah menemukan koordinat. Tadi pada titik A saya menemukan pencarian koordinatnya salah. Saya sudah benarkan namun tidak terekam. Oke, tidak apa-apa. Kemudian kita harus menggabungkan titik koordinat ini menjadi satu SRT dengan cara search saja yang mudah. Sebelumnya jika kalian belum ada search di sini, kalian bisa tekan di Windows, search atau Ctrl F. Ketik saja G. Saya sudah buka di sini data management tool. Selain di search, kita juga bisa secara manual di part 2 block di data management tool general, kemudian di net. Kalian bisa drag di sini atau kalian input di sini. Oke. Namaannya adalah file batas AR set. Oke. Selesai. Kita coba lihat atributnya. Nah, seperti ini. Sudah benar.
Oke, langkah selanjutnya adalah kita ekspor file batas AR ini dengan cara klik kanan file batas, pilih data, kemudian ekspor data. Kemudian terus saja kita letakkan di folder yang kita buat. Di sini saya sudah membuat folder file batas, kemudian langsung save, langsung oke. Kemudian kita cek file batas tersebut di Excel. Kita buka juga ke Excel. Pada ekspor tadi yang berformat DBF, kita drag saja pada Excel seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalian harus save ini. Sebelumnya kita buat dulu karena kita ubah jadi simbol. Kita buat koordinat Y. Kita buat edit menjadi table. Kita ubah desainnya sesuai kita keinginan kita. Nah, begini kita perlu save. Setelah kita namanya kita perlu save karena nanti kita akan gunakan pada saat proses layouting. Ini saya hanya sebagai contoh saja, tidak 3 titik ABC. Nanti untuk kalian harus lebih lengkap daripada ini. Kita lanjut. Selanjutnya pemberian nama pada titik file batas tadi dengan cara klik teks ke kiri, kita beri nama simbol A, kemudian ke kiri 2 kali di sini simbol, kemudian kita ganti sesuai dengan keinginan kita, bebas. Jika ingin mengedit lagi lebih detail lagi, nah di sini kalian bisa memberi suka dengan batik kalian, misalnya saja seperti ini. Oke, ini namanya nama A, sesuaikan saja sekreatif kalian. Selanjutnya kita dapat menentukan luasan area Widomartani ini melalui digitasi dengan cara pilih polygon. Kemudian pada titik-titik file batas tadi kita hubungkan. Kalian juga boleh mengklik kiri di sini agar bisa sejajar dengan pagar-pagar ini. Kebetulan saya sudah menambahkan titik file batas, namun tidak terekam pada video sebagai contoh saja. Dengan melepaskan, jika kalian ingin semakin akurat, kalian hanya perlu zoom lebih detail seperti ini. Kita coba zoom dulu. Kemudian kita buat menjadi S1 ya,
ubah namanya menjadi yes, kemudian kita buat menjadi follow. Nah, seperti ini. Kita ulang, kita tebal lagi, ganti warna seperti ini. Jika kalian nanti sesuka dengan motif kalian saja, sesuai sekreatif kalian. Seperti ini. Kita dapat menentukan luasan area ini dengan cara klik kanan arah window marker, kemudian open satu tabel, add field, kemudian lalu nomor luas area, tipenya adalah double, oke. Kemudian klik kanan tabel yang berikutnya, calculate geometry, referensinya adalah area, unit saya gunakan saja ini sebagai contoh saja, oke. Di beda mata ini ternyata luas areanya 2,4 hektar. Langkah terakhir sebelum layouting adalah mendigitasi area-area infrastruktur maupun bangunan yang ada di beda mata ini. Saya tidak menggunakan mouse, menggunakan touchpad saja di laptop. Jika kalian ingin menggeser seperti yang saya lakukan, kalian klik keyboard C, kemudian geser mouse tersebut. Oke, seperti ini. Kemudian kita digitasi bangunan di sini. Misalkan ini kiri tadi pada area Indomaret tadi saya kurang rapi, tidak masalah, sebagai contoh saja. Seperti ini, convert the picture seperti tadi. Kita beri nama saja kirim out 1 kali yang 1 AR. Oke. Kita buat follow, ganti warna. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa di kanan open attribute, add field, luas area. Oke. Ya. Kemudian calculate geometry, properti pastikan area unit hektar. Oke, ini sudah muncul. Kemudian kita beri nama di sini text green house 1. Kalian ingin mengeditnya bisa di sini atau double klik simbol. Di sini seperti tadi. Jika ingin menggesernya, ya, klik 1 kali dan tahan seperti di drag. Kemudian jika ingin memiringkan, klik ini rotate, kemudian kita ubah posisinya sesuai kreativitas kita. Oke, seperti itu saja. Kita dari titik pal batas dan koordinatnya, kemudian
garis batas kecamatan, luaskan cakupan area kecamatan 28 tadi. Kemudian saya sudah mencontohkan cara mengeditasi infrastruktur di sini dan pengamaannya dan luas area. Selebihnya tergantung kreativitas kalian. Yang terlupa, saya biasanya jika saya agar mempercantik, saya gunakan jenis ini hanya sesuai kreativitas masing-masing saja. Oke. Dan juga pada kita zoom out dulu pada area Widom Martani. Pilih ini warna yang jelas. Seperti ini. Ini merupakan contoh saja. Jika kalian memiliki kreativitas yang lebih baik agar kemudian kalian lebih menarik dan lebih informatif, itu akan lebih gratis dan meningkatkan harga jual maupun orang bacanya pun lebih mudah mengerti. Kita membuat layout tampilan untuk siap di print. Lagi-lagi saya tidak menjelaskan secara detail proses pengerjaan ini, namun saya hanya menjelaskan konsep utamanya saja. File, kemudian page and print setup, kemudian size, pilih A3, terserah kalian orientasinya portrait atau landscape. Kali ini saya akan menjelaskan secara portrait saja, namun jika kalian ingin mencoba landscape tidak masalah. Lalu kita ubah view-nya di sini. Jika saat ini kita menggunakan data view, kita harus merubahnya menjadi layout view. Dan seperti ini. Kemudian kita harus menempatkan coba 1500. Pada pembuatan layout kita memang harus sabar karena di sini dibutuhkan ketelitian dan kreativitas. Oke, ini sebagai contoh saja. Kemudian jika sudah terasa pas, kita klik kiri dulu satu kali, kemudian klik kanan, properties, grid, new grid, kita pilih creative flow, next, kemudian isi 00. Oke, kita isi degree atau derajatnya 0, detik kita isi 2, juga longitude juga kita isi 2. Kenapa kita harus perhatikan? Karena dapat digunakan menghitung luas maupun jarak. Oke, next saja, properties, media, format DMS atau degrees second, label, right. Sudah betul, kita oke. Udah kita oke. Nah, kira-kira begini, jika kalian merasa kurang puas atau kurang besar, kurang presisi, kalian bisa atur, juga bisa mengedit ukuran font. Di sini kalian atur menurut kalian bagusnya bagaimana. Kemudian hal yang penting adalah kalau untuk judul dengan cara rectangle, buat tarik sini. Oke, kemudian klik 2 kali,
ambil color putih. Nah, kemudian kita buat judulnya peta foto udara antar kebun praktik fakultas pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Oke, kalian bisa mengedit ukuran maupun jenis font di sini 14. Oke. Kemudian menambahkan logo. Cara menambahkan logo adalah dengan klik insert, klik picture, dari direktori penyimpanan. Kalian atur agar presisi. Kemudian satu lagi logo kita. Oke, begini kira-kira hal-hal lainnya yang harus ditambahkan. Seperti tadi, hal-hal yang penting lainnya adalah legenda dengan cara klik insert legenda. Dia legenda bisa kalian atur nanti kalian butuhkan yang mana, coba saja dan next. Nah, jika legenda sudah keluar, klik kanan dan convert to graphic. Kemudian klik kanan lagi, undo. Ini sekali lagi kita blok dulu semuanya. Klik kanan lagi, ungroup lagi. Nah, jika sudah sampai tahap ini, kalian bisa mengedit ukuran font maupun ukuran logo yang kalian butuhkan. Dan itu juga terdapat hal-hal yang tidak diperlukan di sini, kalian bisa delete. Contohnya ini RGB, kita blok saja, klik kanan, delete, atau dengan keyboard. Atau ini misalnya delete. Kemudian jika kalian ingin mengeditnya, klik saja 2 kali, change simbol. Nah, seperti ini, seperti cara mengganti simbol tadi di teks-teks dulu. Dan jika sudah terasa benar, dan geser, drag, bisa saja di sini. Kemudian selain legenda yang wajib ada, skala dan skala bar. Yang bebas yang mana kalau saya biasanya menggunakan double atau skala bar itu. Kita setting dulu size, division unit, meter. Oke lagi. Seperti ini. Kemudian untuk menampilkan ini adalah skala bar atau skala batang. Kemudian untuk menampilkan skala angka yang bisa di sini seperti ini. Nah, namun untuk saya pribadi, saya seringnya menulis manual. Kita melihat di sini ada perbandingan 3 skala, upscale, lalu kita teks, kita tulis saja skala 1:1000 untuk kertas A3, karena penting saat mengeprint misal tidak A3, skala yang berubah. Hal yang perlu lainnya adalah tanda utara. Kalian tanda mata angin ini juga wajib dicetak. Juga teman-teman tulis saja ini. Itu sengaja tidak saya tata karena sebagai contoh saja. Terus sebelum kita menambah, kita akan mengurangi
skala dulu, kita coba jadi 1300. Oke, kita menggunakan skala 1100. Kita besarkan, kemudian kita menggunakan insert dynamic text koordinat sistem, kemudian klik kanan convert to graphic, kita klik 2 kali. Yang perlu kita gunakan koordinat sistem, projection, datum, dan unit. Tentunya kita unit saja. Oke. Pada ini karena tulisannya adalah bahasa Latin, kita perlu memiringkannya dahulu. Oke. Seperti ini. Dan hal yang perlu ditambah lainnya adalah format metadata pada pelatihan kali ini. Itu untuk resolusi GSD kalian bisa melihat pada saat kalian di Agisoft menggunakan aplikasi Agisoft seperti ini. Nah, di sini pada saat kalian buat foto mozaik, kalian terdapat resolusi GSD. Mungkin resolusi GSD akan berbeda sesuai dengan resize foto kita. Selain dapat kondisi, kita juga bisa melihat mineral spot, mineral report, coba kita wedomarkan wedomarkan underscore report. Nah, kita bisa melihat laporannya di sini. Kalian bisa melihat GSD kalian di sini. Resolution. Nah, ini saya 4,86 cm per pixel. Kemudian ada layout dan analisis. Kemudian satu lagi kita membuat insert data. Caranya kayak insert data frame, kemudian klik kanan add data. Insert kalian bisa kalian hanya melalui Sastranet atau data yang telah disediakan. Di kemudian kita besarkan, klik kanan, kita atur grid, degree 0, grid 10, 0, 10, 0 ya. Property, kemudian kita ubah size skala D pada kanan kiri. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita kasih titik pawi titik kuning agar terlihat
Kemudian di sini kita zoom, karena window mata kecil kita harus zoom ke layer. Kita naikkan dulu, nah, seperti ini muncul. Kita zoom out ini. Oke, kemudian ada satu lagi, yaitu menambahkan titik koordinat pada layout kita. Caranya adalah kita buka koordinat yang tadi sudah berada di Excel. Nah, ini dia. Kemudian kita blok dan kita copy. Langsung buka ArcGIS, klik kanan, paste. Nah, begini. Kemudian kita tata seperti ini. Nanti di akhir video akan ada hasil peta foto udara hasil layout saya.